Syekh Abdul Qadir Jailani memperingatkan kita agar tidak berlaku takabur. Bila kau melihat dunia ini berada di tangan mereka dengan segala hiasan dan tipuannya, dengan segala bisa, racun mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya. Mengecoh mereka dan membuat mereka mengabaikan kemudorotan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan kerananya mengeluarkan bau busuk. Tetap semangat bersama Ruh Ilahi Channel. Tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Ruh Ilahi, kita hadir lagi. Topik yang saya bagikan hari ini mengenai catatan kecil yang merupakan rasa keprihatinan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sungguh menyayangkan dengan beberapa sikap dan perilaku dari beberapa sahabatnya yang memiliki sikap takabur, sombong, dan keras kepala. Dari rasa prihatinnya tersebut, sehingga beliau menorehkan kegundahan hatinya ke dalam catatan-catatan. Nah, catatan itulah yang hari ini akan saya bagikan pada sobat semua, sebuah mutiara kata pembuka dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan, bila dalam situasi semacam itu kau enggan memerhatikan kebusukannya dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya, dan segala tipu dayanya, sedang bagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tamudana ngainaika ila mamata nabihi aswajan minhum sarotal hayati dunya linaftinahum fihi warisku robika khairun wa abqa." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha, ayat 131. Setiap orang pasti ingin diakui, diperhatikan, disanjung atau bahkan dikagumi. Tapi menjadi sombong atau arogan, karena merasa tinggi, bukanlah sifat yang patut dipertahankan. Wahai sobat, kenali apakah di dalam dirimu punya sifat arogan. Mari coba kita bahas satu persatu, sifat-sifat yang mempengaruhi dan berperan kepada sikap atau sifat sombong tersebut. Hati-hatilah, sobat, jika suatu saat Anda tanpa sadar, suka pamer sesuatu. Inilah sikap yang pertama. Sikap ini adalah tanda paling mencolok dari orang yang sombong. Orang yang arogan jelas suka pamer, karena ia merasa segala hal dalam hidupnya adalah suatu pencapaian dan perlu diumbar ke semua orang. Entah itu kekayaan materi, status, atau pencapaian tertentu. Yang kedua, biasanya, orang ini memiliki sikap yang kasar. Kesombongan itu seringkali beriringan dengan sikap kasar dan cenderung memaksa. Mereka percaya bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain, selalu mengutamakan diri sendiri, dan tidak memikirkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Orang-orang ini biasanya tidak sopan, mudah marah, dan bahkan mudah merendahkan orang lain. Yang ketiga, orang yang selalu ingin benar sendiri. Orang sombong biasanya merasa paling benar dan ingin dianggap benar. Ia tak pernah membiarkan argumen mereda. Ia dengan keras mempertahankan pendapat dan keyakinannya dengan ego yang tinggi. Dalam bahasa gaulnya, ngotot,
gitulah ia. Selanjutnya, sikap orang yang tidak mudah memberi selamat kepada orang lain. Nah, sobatku, salah satu hal unik yang mungkin sering kamu lihat dari orang sombong adalah tidak pernah memberi selamat kepada orang yang berhasil. Dia selalu mudah meremehkan, menjatuhkan, atau menganggap pencapaian itu suatu hal yang tidak istimewa baginya. Bahkan jikapun ia harus mengucapkan selamat, itu pun akan terdengar tidak tulus. Karena seharusnya dialah pantas dikagumi orang lain dan menganggap dirinya lah yang paling baik dan unggul. Salah satu ciri yang menonjol adalah melebih-lebihkan kemampuannya. Inilah sikap yang kelima dari ciri orang sombong. Orang-orang yang sombong memiliki kebiasaan sering sesumbar betapa hebat dirinya dalam melakukan sesuatu dan mencapai segala hal dalam hidupnya, meski mungkin itu sebenarnya biasa saja. Ada sebuah ungkapan, saya pernah membacanya dari seorang novelis terkenal. Katanya, orang-orang bodoh biasanya penuh keyakinan akan diri sendiri. Itu juga yang dimiliki orang sombong saat melebih-lebihkan kemampuannya. Sikap yang keenam dari ciri yang dimiliki orang yang sombong itu biasanya tidak punya kesadaran diri. Mereka menganggap diri lebih baik dan mengabaikan orang lain. Mereka tak melihat bahwa diri mereka sebenarnya juga memiliki kekurangan, secara objektif mempertanyakan atau mengevaluasi kualitas dirinya sendiri. Sikap yang ketujuh, orang ini biasanya melihat segalanya sebagai saingan. Jika sikap ini dikelola secara positif, sebenarnya sangat baik, tetapi kebanyakan orang pada keblinger oleh situasinya. Inilah salah satu ciri dari sikap sombong. Semua urusan kehidupan adalah kompetisi bagi mereka, jadi mereka selalu berusaha untuk menjadi pemenang. Yang membuat sikap ini menjadi buruk adalah karena sikap mereka yang sulit bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk apapun, karena ia khawatir rekan setimnya akan mendapatkan lebih. Itulah Sobat Guru Ilahi, dari sekian ciri tersebut, silakan sobat menerka dan mencoba untuk menanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki salah satunya, atau mungkin malah beberapa sikap yang kamu miliki? Biasanya, hal ini dari sebagian orang menganggapnya biasa saja, atau lumrah, padahal, jika sikap tersebut Anda pelihara dan Anda biarkan saja, dapat menghancurkan silaturahmi baik di lingkungan rumah, pekerjaan, maupun bisnis Anda. Mata manusia seringnya hanya memandang apa yang terlihat, tanpa mau berempati untuk memperluas sudut pandangnya. Di era internet yang cukup canggih ini, banyak orang yang bermimpi menjadi trend center dengan cara adu outfit maupun adu gaya hedon. Hal tersebut adalah hak masing-masing orang, namun akan menjadi salah jika menganggap orang-orang yang tidak sekubu dengan mereka adalah makhluk rendah yang bisa dengan mudah dicaci maki, bahkan menjadi bahan olok-olokan. Merasa apa yang diucapkan benar, sehingga menganggap orang lain salah. Merasa memiliki banyak ilmu, banyak harta, nasab atau garis keturunan, dan kelebihan fisik yang dimiliki. Jika kita mampu menghindari sifat takabur atau sombong, menyengsarakan ini dalam kehidupan kita, maka hari-hari yang kita jalani akan selalu berasa lebih damai, tenang, dan menyenangkan. Berikutnya, saya akan bagikan cara atau tips agar kita tidak terbiasa dengan sikap takabur atau sombong. Yang pertama, belajarlah untuk mengakui kekurangan dan kesalahan. Agar hal ini bisa memberi kesadaran pada diri kita bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Jadi dengan cara ini, kita menjadi manusia yang selalu mawas diri. Yang baik itu
Bila kita bisa menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan rendah hati. Dengan rasa percaya diri yang baik, akan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan, sementara sifat rendah hati dapat membantu Anda dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Bersikaplah ramah dan empati. Cobalah untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti yang Anda inginkan dari mereka. Dengarkan pandangan dan pendapat orang lain dengan terbuka dan hargailah kontribusi mereka. Firman Allah jelas sekali menerangkan di dalam surat Al-Luqman ayat 18. Wala tusongir hodaka linasi wala tamshi fil ardi marohani noloha la yukhibu kula muhta'alin fakhurin. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah telah memperingatkan kepada kita semua bahwasanya sombong merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri, serta menganggap rendah dan kurang kepada yang lainnya. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir, akan tetapi ada baiknya seorang manusia diajarkan tentang adab dan tata krama, seperti bersikap tawadu, rendah diri, saling menerima dan memaafkan. Hal ini tentunya akan lebih baik, karena kehidupan jadi lebih tentram dan harmonis. Betul gak? Sifat sombong itu biasanya disertai dengan sifat ria, pamer karena, yaitu tadi, merasa dirinya lebih dari segalanya. Ketahuilah sobat, di dalam Islam, ria atau suka pamer, itu termasuk ke dalam sifat musyrik kecil. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa ria termasuk musyrik? Ingatlah sobat, karena setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu, sejatinya pemberian dari Allah, akan tetapi, malah diakuisisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Jika orang-orang yang berbuat ria itu mengingat Tuhannya sebagai pemilik segalanya, maka ia tidak akan berlaku sombong dan ria seperti itu di dunia ini. Sedikit uraian yang mungkin kurang bermakna bagi sebagian orang, tetapi semoga bisa membuka jalan taubat bagi yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.